Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas karunia nikmat iman. Ramadan ini nikmat iman telah ditebarkan kepada orang-orang yang siap untuk dibina dan dibentuk karakternya di bulan Ramadan. Oleh karena itu memasuki hari yang ke-10, mungkin ada yang memasuki di hari yang ke-9, berarti sepertiga bulan Ramadan sedang kita lalui. Oleh karena itu ada satu hal yang mungkin di bulan Ramadan yang senantiasa kita memohon kepada Allah. Pertanyaannya, permohonan apa yang kita inginkan? Minta apa sama Allah? Bulan ini bulan pengampunan, bulan ini bulan apa yang kita minta dalam berdoa, Allah akan kasih, Allah akan kabulkan. Survei menunjukkan ketika anak sekolah, pelajar dan mahasiswa, Anda mau apa permintaannya? Saya mau lulus, kemudian kerja, sukses. Kemudian setelah kerja, apa permintaan? Bagi mereka yang sudah kerja, saya pengen punya istri yang soleha. Permintaan. Bagi para pembisnis usaha, ya, pengen bisnisnya sukses, menguntungkan. Bagi yang pekerja, pengen jabatan meningkat. Bagi orang-orang tua, doanya minta apa? Minta sehat. Sekarang pertanyaannya, apakah kemudian ketika kita minta kepada Allah, minta doa, kemudian doanya sekarang kita sendiri? Apa maunya kita mintanya? Oh, itu nanti yang kedua. Apa saja mintanya kan silakan. Tapi yang utama, kalau wahai orang yang beriman, kalau Anda mau minta kepadaku satu permintaan yang setiap saat kita minta, tapi kita jarang memaknai dan memahami permintaan kita. Apa? Ayo, silakan gunakan nalarmu, ya, perasaanmu saat kita mohon kepada Allah. Apa permintaan kita? Kalau mau minta, lihat sesuai dengan maunya Allah, jangan mau kayak kita. Padahal kita sering menyatakan itu, tapi kita tidak paham dan nggak tahu, mungkin dianggap biasa saja. Nah, ketika kita sholat, kita kan doa. Sholat adalah doa, komunikasi hamba dengan Allahnya. Ada permintaan hamba kepada Allah. Apa permintaannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya apa itu? Aku mengabdi kepada Allah. Aku minta petunjuk yang lurus. Ini yang diminta oleh kita setiap hari.
Ayo, merasa tidak? Merasa tidak kita ingin merasa bahwa permintaan kita itu bukan karena dewek. Ada di dalam Al-Quran, maunya Allah, Anda sebagai orang yang beriman dan mengabdi beribadah kepada Allah, permintaanmu adalah minta jalan yang lurus. Jalan yang apa yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Mintanya ihdinas siratal mustaqim. Jalannya yang kayak apa kita belum tahu. Ya, kalau kalian mau minta kepadaku, mintalah jalan yang lurus. Tapi kita juga nggak tahu kayak apa jalan lurusnya. Allah kasih tahu lagi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang yang telah diberi nikmat keimanan, keislaman, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama yang taat, dan para sahabat-sahabat teman-teman kita yang beriman dan merasakan kenikmatan keimanan di dalam kehidupannya. Kita pengen seperti itu. Nggak mau jalannya orang yang sesat dan kesasar. Lantas permintaan yang lainnya apa? Banyak, silakan. Tapi juga dituntun di dalam sholat itu, karena sholat itu adalah bagian dari doa. Apa permintaan yang lainnya? Minta Rabbi firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihanilah aku, wajibuni warfa'ni, angkatlah derajatku, wa'afini, berikan kesehatan kepadaku, wa'fu'ani, maafkan segala kesalahanku. Lengkap itu, sehat, angkat derajat, jabatan meningkat, dan seterusnya. Ya, tapi syaratnya minta ampun dulu kan, tidak punya salah. Jangan minta aja kita dosa dulu. Kira-kira orang banyak dosa gimana? Ya, minta dimaafkan. Makanya syarat untuk melakukan harapan doa kepada Allah, ya, para ulama memberikan gambaran dari beberapa banyak informasi hadis itu, ya. Kalau kamu mau doanya dikabulkan, kamu berbuat baik dulu, berbuat amal dulu, beribadah dulu, sesuai dengan konsep iya karena butuh mengabdilah kepadaku, ya. Aku mengabdi kepadamu, aku minta kepadamu. Makanya sebelum kita meminta, kita beramal dulu. Berapa amalnya? Sesuai kemampuan kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Tergantung. Banyak rezeki, banyak namanya, sedikit rezeki, sedikit amal. Terus minta sama Allah untuk wasilah perantara amal ibadah ini untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Suatu saat saya duduk rame-rame, ya, kemudian ada kumpul-kumpul ngobrol di sebuah rumah, di rumahnya mau ada acara pindah rumah atau apa dan sebagainya. Mangga doa. Saya yakin kalau berdoa harus beramal dulu. Apa amal yang bisa saat itu sampai duduk? Oh ya sudah. Yuk kita sama-sama baca Fatihah, bareng Al-Fatihah. Sudah baca Fatihah lalu mengadakan tangan, mohon minta ampun. Ya Allah, dengan pahala yang kudapatkan dari membaca Al-Fatihah ini, bisa mendongkrak, membawa doa kami kepadamu. Kami telah melakukan membaca Quran Fatihah sebagai umul Quran, umul kitab. Mudah-mudahan bacaan ini membuahkan pahala buat kami, sehingga kami memohon kepadamu, mudah-mudahan kau kabulkan permohonanmu. Jadi ada wasilahnya. Ya, pahala Al-Fatihahnya sebagai pendongkrak bagaimana supaya doa terkabul. Nah ini orang kadang-kadang ketika berdoa minta jalan yang lurus, ya, dalam sholat. Tapi prakteknya setelah itu dia jalannya salah. Ya, sholat minta jalan yang lurus, setelah sholat dia berharap bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan yang lurus, supaya diterima, dia menyuap. Bagaimana dia supaya mendapatkan rezeki yang banyak, dia manfaatkan kedudukan di kantornya untuk bagaimana memanipulasi anggaran.
Sholat minta jalan yang lurus, prakteknya berbuat kejahatan. Kira-kira gimana? Nah, di sinilah jemaah sekalian, jangan sampai kita melakukan ingin jalan yang lurus, prakteknya jahat. Para pedagang pengen minta petunjuk yang lurus biar kita beriman mantap, tapi ketika praktek berdagang menipu, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Berarti antara doa, keinginan dan praktek hidupnya bertolak belakang. Contoh yang paling gampang, sholat adalah doa. Sholat di zaman Nabi di malam bulan Ramadan dinamakan Qiyamul Ramadan, Man Qoma Ramadan. Kemudian karena Nabi sholatnya lama, kemudian para ulama mengatakan, sholatnya nyantai, nggak buru-buru, maka disebut sholat tarawih, artinya santai. Pengen sholat tarawih, niat ya usul di sunatan tarawih, niat sholat santai. Bagaimana penyataan prakteknya? Ngebut, jam 8 selesai. Barang Nabi sholat tarawih itu ya panjang, karena sholatnya nyantai, disebut sholat tarawih. Tapi kalau usul sunatan tarawih, kemudian kenyataannya ngebut, cepat, buru-buru, bacaannya buru-buru, kira-kira antara niat dan perbuatan, keinginan melakukan ibadah, berharap bernilai dan pahala, pelaksanaannya ngebut. Itu satu contoh. Nah, oleh karena itu mari di bulan Ramadan ini kita mantapkan niat, kemudian kita laksanakan apa yang kita niati itu sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam permintaan kita. Contoh tadi yang jelas dan gamblang, kita adalah seorang misalkan pejabat pengen jalan yang lurus, pejabat dikasih amanah agar bisa memimpin rakyat, mensejahterakan rakyat, jangan mensengsarakan rakyat. Itu janji ketika disumpah dari pejabat. Dia sholat pengen jalan yang lurus, tapi ketika dia menjabat, dia hianat, menyengsarakan rakyat, tidak memberikan kepada rakyat kebahagiaan, rakyat dibebani berbagai macam, apa-apa dan sebagainya sehingga rakyat pusingnya. Nah, berarti pejabat itu belum bisa melaksanakan amanat, apalagi ketika dia minta petunjuk jalan yang lurus, ketika dia memimpin masih belum lurus. Mudah-mudahan semua saja siapapun mantapkan niat melalui Al-Fatihah ini sebagai sebuah introspeksi bahwa kita ini pengen jalan yang benar, jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.